sampai Mas Heru punya istri 4. Wah. Ojo lali, jangan lupa ya buat teman-teman di Jogja dan dimanapun teman-teman berada untuk like ya, lalu komen, dan kalau teman-teman senang itu kami sangat mengharapkan untuk mensubscribe-nya ya. Tanpa support kalian ya, channel ini tidak akan berkembang jauh lebih baik. Konco Sambat Jogja, semua akan indah padahal tidak. Spice, tanya ini filosofinya Enol dong. Oke, Mas. Karena semuanya itu dari Enol. Gimana Mas? Ya kalau itu gimana dia dapat katanya kata Enol itu Kata Enol. dari blog tugas saya waktu kuliah, Mas. Oh. Waktu S1 kan saya buat blog tugas. blog. Ya, itu namanya blognya, domainnya dari enol.co.id waktu itu. Oh gitu. Terus saya ambil kata yang paling menarik adalah Enol. Ya udah, terus saya jadikan nama perusahaan di sini. Hingga saat ini seperti Oke, itu. Gitu ya. Oh ya, ini dari Mas Faiz. Saya tanya beberapa produk Enol. Inovasinya gimana Mas? Apa berangkat dari pengalaman nyablon ya, tahu kebutuhan, atau dari juga kepikiran orang, Mas tolong dong, aku dibuatkan alat ini, misalnya kayak gitu. Itu bagaimana Mas ceritanya Mas? Ya, kalau inovasinya itu diambil sebenarnya dari pengalaman teman-teman ya. Lebih tepatnya pengalaman teman-teman, bukan pengalaman saya pribadi. Karena boleh saya katakan saya kan di sini tidak ada khusus untuk nyablon, itu tidak ada satu set tempat sendiri untuk nyablon kan tidak ada. Jadi memang lebih cenderung dari apa yang dikeluh kesahkan dari teman-teman. Seperti itu. Apa yang dikeluh kesahkan? Apa yang disambati ya? Ya, karena memang solusi itu kan datang dari sambatan. Iya. Oke. Nah itu mengenai produk, Mas. Produknya itu berarti kan dari sambatan teman-teman, keterbatasan alat gitu, terus dibuatkan. Kemudian dilemparkan kepada teman-teman, terus terima koreksi juga, kayak begitu ya. Iya, saya termasuk ini ya, saya pribadi juga salut ya dengan Mas Faiz dalam berinovasi, juga ini ya bisa terima masukan, kritik, saran dari teman-teman ya. Pasti Mas. Ini ada cerita Mas, dalam proses inovasi itu ada tantangan gimana atau bagaimana Mas? Banyak hal. Banyak Seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa ternyata hidup itu tidak tentang sebuah hal yang manis. Hidup itu adalah ya sebuah tantangan kan. Jadi selama proses saya berinovasi itu banyak kejadian. Salah satunya dulu pernah saya membuat screen, dan yang paling berkesan bagi saya komplainan screen itu ya sampai dibanting screennya. Oh gitu, pernah mengalami itu oleh konsumen? Ya, oleh teman. Saya. Jadi screen apa? Screen kayu waktu itu. Oh, screen kayu. Iya. Ya. Tapi saya terus nggak marah, emosi gitu nggak. Tapi memang itu mutlak dari salah saya pribadi. Ya, karena memang saya akui belajar itu kan memang butuh proses, dan hasil itu tidak bisa instan. Ya, terus hasil yang waktu dulu saya hasilkan, produk yang kami hasilkan itu memang dikatakan ya kurang dari apa yang namanya layak gitu. Ya, seperti itu. Jadi memang itu kita harus introspeksi dan harus kita akui bahwa kita salah seperti itu. Dan dari situ terus saya belajar banyak sampai pada akhirnya sekarang alhamdulillah kita sudah sedikit demi sedikit menikmati goalnya. Ya. Inovasi masih terus berlangsung Mas? Harus Mas. Koreksi masih terus berlangsung Mas? Koreksi harus. Komplain Mas? Masih atau gimana? Komplain kalau ada itu pasti. Setiap perusahaan besar pun masih ada komplain. Dan malah seperti kata pepatah kan,
lemparan batu itu sebenarnya bukan untuk kesakitan kita, tapi lemparan batu itu kan untuk membangun fondasi bangunan yang lebih tinggian seperti itu. Jadi memang ini salah satu manajemen komplainnya Eno. Oh ya, ada. Oh gitu. Ini ya. Oke. Oh iya nih Mas, ini nih garansi lem screen aluminium. Aluminium. Ya gitu ya. Berarti ini salah satu bentuk garansi screen ya Mas. Ya. Gitu ya. Ya, garansi screen. Ini nih jalan keluar dari komplain konsumen ya. Ya, jadi komplain bagian dari tanggung jawab. Ya memang produk itu kan tidak melulu tentang apa yang dihasilkan sekarang, tapi bagaimana kita memberikan pelayanan sampai nanti dipakai 1 tahun, 2 tahun, purna jualnya. Apakah ketika barang ini dijual itu masih laku lagi di pasar atau tidak? Gitu. Makanya untuk salah satu produk kami yaitu screen aluminium itu kami berani memberikan garansi sampai Mas Heru punya istri 4. Mas, ini aja. Mas Bejo. Saya aduh, jangan Mas. Cukup istri 1 aja. Istri 1 ya. Saya pengen istri 1. Ya, berarti lo ya sampai nanti waktu yang tidak berdebat insyaallah selama perusahaan kita masih berdiri, kita berikan fasilitas garansi untuk screen aluminium kami. Oh begitu. Jadi ya. Selama perusahaan Enol masih ada, produknya itu akan dijamin. Akan dijamin. Untuk screen aluminium kita berani memberikan garansi dan silahkan komplain ya teman-teman ya kalau misal nggak rata, misal patah itu komplain silahkan dan pasti akan kami tukar yang baru. Wah enak banget. Oh iya. Aku nggak boleh. Lifetime ya. Lifetime warranty. Ya, gitu ya? Kan pengelasan kan. Kalau pengelasan kan memang berani saya katakan tidak semua vendor itu bisa ngelas aluminium. Ya, dan memang ini butuh keahlian khusus dan operator yang mengerjakan pun juga tidak murah sore itu. Oh gitu. Ya. Sehingga kami berani memberikan jaminan kalau teman-teman itu menggunakan produk kami khususnya screen aluminium, kita berikan garansi sampai nanti cucunya 2000. Cucu ke 2000 ini nyablon masih ada tulisan 0. Nanti bisa di patah misal, bagian ke sini nanti kita tukar baru. Oke, berarti itu lifetime warranty yang dijaminkan oleh Enol SPS. Oke. Mas, ini Mas sekarang kan lagi eranya pandemi COVID-19 ya. Sudah setahun ini ya. Sekarang berapa? Apa? Sekarang berapa? Tapi sebelum ini udah diproses prokes udah gemuk-gemuk kayak gitu toh. Gitu. Udah ini sehat semua. Maskernya di dalam mungkin. Ini udah swab antigen dan tadi kan yang UGM itu loh. Negatif semua. Udah aman. Terus gitu. Kembali Mas, itu sekarang udah hampir setahun ya Mas. Besok tanggal 19 Februari itu saya ingat itu mulai santer-santer toh, lockdown gitu ya. Nah ini Mas gimana dengan bisnis Enol ini? Imbasnya apa yang dirasakan? Pasti akan sangat terasa ya Mas ya. Pasti akan sangat terasa kalau saya mengatakan tidak ada perasaan ya pasti berbohong ya. Berdiri. Ini sambatannya dengan tersenyum. Ya. Pasti terasa ya. Dan ya ini salah satu bentuk cobaan lah. Terus ini ada kiat-kiat khusus? Kiat-kiat khusus ya. Aduh, apa ya kalau di sistem kami, manajemen kami selama pandemi kemarin kita alhamdulillah tetap berjalan dengan normal. Tetapi untuk rekan-rekan di tempat kami itu ada skema on off. Jadi misal hari Senin masuk, Selasa libur. Penjualan juga berkurang. Pasti Mas. Penjualan pasti drop. Di bulan keberapa atau di pandemi keberapa? Ini beberapa fase. Kalau Mas Daru kan rasanya
Dari awal tahun. Dari awal pandemi sebelum pandemi udah terasa. Ya. Jadi saya memang visioner. Jadi pas pandemi ini sepi, biasa, mental lu jadi nggak ada apa-apanya sepi. Puas mas, puas. Iya mas, itu. Ya kalau kemarin di kuartal keempat di tahun 2020 itu sebenarnya sudah mulai membaik. Target itu sudah bisa berjalan dengan normal. Target itu 2020 akhir kuartal keempat. Oh gitu. Malah udah mulai apa ya? Mulai. Jadi kuartal keempat ya piye to maksudnya Januari 2020. Kuartal keempat itu berarti itu Oktober 3 bulan. Oktober 3 bulan terakhir. Oktober, November, Desember. Itu sudah bagus itu mas. Sudah bagus. Udah masuk normal. Marketing udah normal, udah target. Udah kalau ya on off itu sudah mulai kuartal ketiga kita sudah mulai berjalan dengan normal. Seperti itu kuartal 3. Kuartal 4 itu alhamdulillah ekonomi itu udah mulai pulih kan. Ya. Proses penjual beli itu mulai banyak. Dan ya kami rasakan itu sudah mulai membaik lah seperti itu, mulai membaik. Tapi memang ya masih di kondisi cukup mengkhawatirkan ini kan kita tidak bisa menebak ya mas ya. Tidak menebak seperti dulu. Kalau dulu kan enak kita baca data, lalu fluktuasinya itu di bulan apa, itu bisa kebaca. Dipelajarinya enak ya. Ya pelajarinya enak. Kalau sekarang ini agak maut gitu ya. Ya karena kalau faktor eksternal itu memang banyak sekali pertimbangan yang kita tidak bisa mengontrolnya. Ya, faktor eksternal itu yang dari lingkungan, terus dari kebijakan pemerintah, seperti itu. Dan sebagainya. Berarti ini kuartal pertama 2021 gimana mas? Menurun mas. Menurun. Kondisi pasar permintaan menurun. Kalau disamakan itu berarti sama dengan awal tahun lalu pas awal pandemi? Ya, boleh saya katakan itu. Atau lebih buruk sekarang? Lebih baik sekarang. Lebih baik sekarang. Ya, masih cenderung lebih baik sekarang. Dibandingkan waktu awal pandemi kemarin. Dulu. Di bulan yang sama, kuartal yang sama ya. Gitu. Ya. Oke. Itu kalau untuk secara pribadi, Mas Faiz menghadapi persoalan ini, nggak cuman persoalan, itu ya, bisnis. Lingkungan pandemi itu nimbulin sambat kayak gitu ya. Terus kalau selain on off itu kebijakannya apa? Ngurangin karyawan nggak atau ngurangin gaji? Iya. Kalau gaji kan dengan on off itu kan pasti berkurang. Oh gitu. Ya, pasti berkurang dengan. Ya, seperti itu. Sekarang karyawan berapa tuh mas? Totalan? 20 mas Yan. Yang workshop, yang office, yang marketing? 20 totalnya ya. 20 totalnya. Kalau ya kurang lebih workshop itu ada berapa ya? 8. Workshop 8. Ya. Cowok semua. Finance itu 2. Marketingnya kita 4. Lalu bagian gudang planning itu 6. Itu sama driver. Plus driver. Total 20 ya? Ya kurang lebih 20 mungkin. Kurang lebih 20. Sama saya. Sama saya. Kenapa milih cewek-cewek itu karena emansipasi? Ya pas posisinya loh. Kalau misalkan di workshop yang maksud cewek. Wah sih mas cari-cari. Ini kan bagian marketing, finance gitu ya, wanita ya. Disesuaikan kemampuan ya. Kalau wanita itu lebih telaten buat ngurus-ngurus ya. Ada tesnya. Ada tesnya itu. Iya. Rata-rata udah menikah. Mulai banyak yang sudah menikah. Yang cewek nggak bisa. Yang cewek baru 2 orang yang sudah menikah. Yang lainnya masih single. Pikiran publik. Ini Mas Faiz, ada pesan dan kesan yang mau disampaikan ini. Waduh, pesan-kesan. Ya, komunitas Mas. Untuk komunitas KSG itu yang pertama. Kemudian untuk secara personal ada yang mau disampaikan gimana?
Ini komunitas KSJ yang sambat atau yang iya. sablon? Ini agak susah nih. Sama-sama namanya KSJ. Ini deh untuk yang KSJ dulu deh dalam arti sablon. Sablon. Ya. Kalau KSJ sablon pesan saya itu ya lebih membuka diri lebih membuka diri. Insya Allah saya ingin teman-teman sekarang sudah membuka diri seperti itu. Tetapi yang kalau dulu Mas, dulu saya dan teman-teman waktu itu bercita-cita itu selain itu menjadi komunitas, tapi itu bisa menjadi salah satu keluarga di luar dari keluarga kita yang di rumah. Oke. Ya, jadi memang seperti yang tadi saya katakan bahwa anggapan saya mungkin juga kami waktu itu teman-teman yang dia merasa bahwa profesinya nyablon atau yang berkaitan dengan sablon, ya bagi kami itu masih keluarga dari komunitas sablon Jogja seperti itu. Entah nanti untuk masalah teknisnya nanti ada administrasi dan sebagainya itu kan hanya teknis saja, tapi lebih harapan saya waktu itu adalah ya komunitas itu memang ini lahir itu karena permasalahan kita bersama, yaitu kita belajar sablon dari orang-orang yang nggak paham sablon. Oke. Seperti itu. Ya. Pesan-pesan pribadi nih buat pemirsa. Menghadapi pandemi. Untuk ini loh, pengusaha muda sana kan, pengusaha ya sablon. Kayak saya udah tua aja Mas. Banyak Mas Yos sekarang. Ini Mas Faiz. Sekarang di office terus sama nggak tahu. Sekarang banyak yang muda-muda Mas. Ya benar. Itu masih SMA gitu. Ya, saya paham. Udah ini ya. Sudah nyablon. Kayak gitu kan luar biasa Mas, dan mereka perlu disupport kok. Yang kalau Mas Faiz sih support alat, support mentalnya Mas. Gimana nih pesannya yang mau disampaikan? Ya, pesan saya sama seperti teman-teman saya di kantor ya. Hidup itu penuh dengan tantangan. Kalau ada kemudahan itu hanya bonus. Wah, hidup penuh tantangan. Kalau ada kemudahan itu bonus. Ya. Mutu iki. Semua sambat pada waktunya. Ya itu seperti yang saya sampaikan ke teman-teman kantor ya, itu sama seperti itu. Ya layaknya kita dulu waktu lahir, terus bocah senengane dolan, terus sekolah wis kudu ngerti ujian, meh munggah kelas kudu iso maca, iso nulis gitu. Terus saiki wis bojo, kudu iso mbut gawe ya. Ya, meningkat, tantangan semakin besar seperti itu. Tapi kayaknya saya salah deh kalau ini baru kan motivasi ke Mas Daru. Kan Mas Daru lebih pahit jalan hidupnya daripada saya. Kan saya podcast. Oh, gitu ya. Kalau podcast itu ya bisa ngasih. Saya mengarahkan. Padahal beliau itu lebih bijak daripada saya. Hidupnya bersiksa. Iya. Puas-puasin. Ya, lanjut Mas. Closing statement. Dari ini Enol, ada yang mau disampaikan apa? Misalkan ada inovasi alat, ada kita ngasih ini nih, gitu. Mau apa ini? Ini bebas nih Mas. Kayak gitu. Mau apa? Namanya ngiklan, kayak gitu, ngiklan. Gitu. Terima endorse ya gitu. Iya Mas, silakan Mas dari Enol. Ya, untuk teman-teman ya yang sudah kenal dengan Enol ya, terima kasih sudah support kami, terima kasih sudah memberikan saran dan kritik kami, dan terima kasih sudah menjadi salah satu bagian dari cerita kami ya. Karena memang jujur saja tanpa kritikan terutama ya, itu saya sendiri dan juga teman-teman di perusahaan itu tidak akan berkembang sejauh ini. Ya. Hanya rumah pikir hanya. Aslinya berarti ya. Laro. Ya, itu ya. Oke. Kalau untuk produk-produk yang iklan dan sebagainya, saya rasa insya Allah teman-teman sudah lebih paham ya dengan produk kami ya. Ini. Karena
Entah kenapa ya, yang alhamdulillah saya syukuri itu teman-teman dari kayak dulu itu Mas Wawan, Mas Bejo yang kenal ya. Wawan Keramat itu ketemu saya di sini. Beliau menceritakan, Mas, saya jauh-jauh dari Sulawesi itu cuma pengen tahu teknologi seperti apa lah gitu. Nah, Vespa kan itu waktu itu, terus nginep tempat Mas Bejo, alhamdulillah. Terus akhirnya waktu itu kan kita minta, Mas, ninggal karya di sini ya, dan dia membuat lukisan yang sangat indah waktu itu di sana di workshop kami ya. Oh, itu yang di sana. Iya, itu kan yang lukis Mas Wawan. Jadi memang alhamdulillah saya bersyukur. Sekarang sudah berdiri usaha. Ya, ya udah nyampe dari. Kalau ada teman saya mengatakan dari daerah Ketuarjo itu mengatakan semua akan nyablon pada waktunya, Mas. Semua ada nyablon. Jadi kata-kata umum ya. Aji ganti balik. Semua akan indah, padahal tidak. Sambil tagline itu. Oh ya. Semua akan indah, padahal tidak. Apa ini? Oke. Terima kasih banyak Mas Faiz atas bincang-bincangnya, atas waktunya, terus tambah wawasan buat saya pribadi, buat tim Konco Sambat Yogyakarta, teman-teman di sana juga pasti menginspirasi, Mas. Menginspirasi. Penting ini, nanti masalahnya Konco Sambat Yogyakarta ini jadi apa? Ada yang nonton. Iya, minimal ada yang nonton. Minimal yang nonton itu yang di podcast, Mas. Nah, benar. Benar, Mas. Dan keluarganya dan teman-temannya, keluarga besarnya, rekan bisnisnya, kemudian karyawan, terus sedulur-sedulurnya karyawan, konsumennya, yaitu keluarga konsumennya, keluarga besar konsumen. Jadi kan rame, Mas. Berapa dari Mas Faiz? Ya, keluarga Mas. Dari link terkecil aja. Ini mah 20 orang. Udah maksain. Terima endorse. Jangan lupa. Gitu. Terima kasih ya Mas Faiz ya. Ya, siap. Terima kasih siap, waktu dan sama-sama. tempatnya, servisnya luar biasa, pesan yang disampaikan. Saya pribadi ini merasa kayak dicas lagi nih, Mas. Gitu. Salah, salah. Saya harusnya belajar. Hah? Dicas. Dicas itu loh. Dicas. Saya yang belajar banyak dari Mas Bejo dan Mas Baru, ya kan? Saya belajar dari Mas Bejo. Ya. Oke. Saya lupa, Mas. Oh ya, apa? Saya pertama kali ketemu Mas Bejo ceritakan ya itu. Oh ya, coba. Melas banget, Mas. Tapi sebenarnya Mas Pongki bukan. Ini Mas mana, Mas ini? Yang itu atau yang ini? Dia yang mirip saya, Mas. Oh iya. Dia yang mirip saya. Betul. Makanya saya nggak mau mirip sama dia. Akhirnya saya potong rambutnya. Ngalah saya nggak mau mirip sama dia karena saya ganteng. Iya, Mas, yang ini apa terakhir itu di KSJ 2016 itu waktu acara Indonesia Grafika Expo. Oh iya. Aku ngeliat videonya waktu itu ya kan 2016, 2017 itu ya. 18 udah enggak sampai akhirnya sekarang ini. Terakhir itu di kepengurusan Ciko ya? Mas Yudi. Hah? Mas Yudi terakhir. Oh iya. Yudi. Mas Yudi. Tapi cuma bantu, bantu Mas Yudi aja sih. Berarti udah bisa dibilang ini setahun ini nggak kelihatan ini. Kan Mas Wahyudi pergantian kan tahun ini. Ya, tahun 2018. 2019. Atau bulan Maret kalau kita yang di Kaliurang. Bener. Berarti setahun. Terakhir ya. Oke. Ini lumayan. Member ikut Korwil mana? Bantul, Sleman atau kalau Mas Bejo Korwil Somalia? Bantul, Mas. Oh, Bantul. Kita rencana pindah Sleman. Fasilitasnya ke sana. Ikut mana, Mas? Saya sepertinya Bantul. Ya, Bantul. Oke. Ya, Bantul. Ya, tapi bagaimanapun itu
DNA 0 itu tetap KSC. Oh, oke. DNA itu ada. Ya. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Ya. Jangan lupa tonton channel kami, channel Pojok Sambat Yogyakarta. Like, comment, subscribe, share. Komennya berarti kudu sambat. Oh, boleh. Bebas. Komen yang positif. Komen yang positif. Jadi komen yang positif itu komen ya bejo sang ini positif. Komen yang positif, Mas. Isinya itu positif. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast kami selanjutnya. Adios amigos. Yeah.